Jalurnya memang rimbun karena jarang orang lewat sini. Namun, pendakian Gunung Pancar via Batu Tugu ini menawarkan beberapa tempat yang indah dan bagus. Nah, inilah dia pendakian Gunung Pancar via Bukit Batu Tugu. Teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Jalan Santai Official. Kali ini kita lagi ada di pintu rimba gerbang pendakian Gunung Pancar via Batu Tugu. Nah, jadi kali ini Jalan Santai Official akan jalan trekking ke Gunung Pancar via Batu Tugu. Nah, untuk mendaki di via Batu Tugu ini, kita parkir motornya di Foothill Forest Cafe dan villa gitu ya. Nah, untuk biaya registrasinya itu sebesar Rp10.000 per orang, parkir motor Rp5.000 per motor. Nah, ini dia baru jalan sekitar 10-15 menit kita sudah sampai di pos 1. Sebenarnya ada beberapa jalur pendakian untuk menuju ke Gunung Pancar ini. Di antaranya tanjakan Batu Tugu ini yang terus terang aja sepi ya lewat sini, karena katanya sih jarang orang yang lewat sini. Banyak kan via Abah Doni. Namun katanya kalau via Abah Doni itu nanjak terus. Nah, kalau ada lagi jalur satu itu yang via Jungle Land. Jadi mulai titik awalnya itu dari dekat Jungle Land gitu. Biasanya itu para peziarah yang akan berziarah ke petilasan yang ada di puncak Gunung Pancar lewat yang Jungle Land itu. Dan memang pantas saja nih, jalurnya itu rimbun banget ya teman-teman. Ini kita harus hati-hati ya, kalau perlu ya pakai trekking pole, suai-suai dulu gitu ini jalurnya, takut kurang kelihatan. Dan ternyata memang jarang orang lewat sini, pantesan sekali ya, dikirain karena masih suasana lebaran jadi nggak ada yang mendaki, nggak taunya pada lewat yang jalur Abah Doni dan pada lewat yang jalur Abah Tatang, parkiran di Abah Tatang. Kalau dengar-dengar sih kalau yang lewat Abah Tatang itu nggak ada pungutan atau nggak ada HTM gitu ya, nggak ada karcis. Kalau kita tadi kan di sini disuruh bayar karcis ketika masuk gerbang sebelum Foothill Forest sebesar Rp10.000 per orang. Ada beberapa tanjakan di jalur via Batu Tugu ini yang diberi nama ya. Ada tanjakan Bah Udin, ada tanjakan Bah Kosim, kemudian ada tanjakan Ciucu, tanjakan Kiara. Nanti kita akan melewati semua itu ya. Nah, ini kita sudah sampai di bangunan seperti warung gitu ya, mungkin bisa buat istirahat di sini, sekedar meluruskan kaki dulu daripada capek kita ya. Ini seperti warung tapi tidak terpakai lagi. Pohon anggrek, bukan pohon anggrek. Ini kita sudah sampai di jalur tanjakan Bah Kosi. Jadi tanjakannya itu ada, pertama menurun dulu, lumayan curam nih turunannya. Terus di sebelah kanannya itu seperti jurang dan cukup rimbun ya, jadi harus ekstra hati-hati di sini. Kita sampai di tanjakan Ki Ucu. Tanjakan ini. Akhirnya kita sampai di pos 2. Nah, pemandangan dari pos 2 ini sangat bagus ya teman-teman. Tuh lihat ada views Gunung Salak. Kebetulan cuaca lagi cerah hari ini. Area pos 2 ini cukup luas. Di sini tuh ada area camp, kemudian
Ada bangku juga nih untuk istirahat. Kemudian di sebelah sana itu ada spot foto atau spot selfie seperti balkon gitu ya. Nih, ini dia balkon kayu gini, tapi ini harus hati-hati ya, takutnya rapuh. Ada tulisan Via Bukit Batu Tugu 650 mdpl. Jadi di pos 2 ini kita sudah ada di 650 mdpl, yaitu berdasarkan tulisan yang ada di sini. Dari sini tuh viewsnya bagus banget tuh, bagus nih buat foto-foto ya. Di perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 kita menemukan pohon kiara. Ini makanya dinamakan tanjakan kiara. Di sini tuh cukup estetik buat foto-foto ya. Jangan lupa berfoto kalau kesini ya. Dan untuk jalurnya itu sudah mulai terbuka, nggak rimbun kayak tadi yang bagian bawah ya, dari pos 1 ke pos 2 tuh cukup rimbun. Sekarang sudah terbuka jalurnya. Jadi kita baru sampai ke pos 3 itu setelah 2 jam perjalanan dari base camp atau dari parkiran ya, karena emang jalannya cukup santai, tidak memaksakan diri untuk segera sampai ke puncak ya, berjalan santai saja. Nah, ini akhirnya kita sampai di Batu Sedong. Ini ada sebelum pos 4. Di sini tuh ya nggak boleh kita duduk di bawah batu itu ya, karena bahaya. Dan akhirnya kita sampai di pos 4. Nah, di pos 4 ini ada mata air. Cuma mata airnya ini kering teman-teman tuh, nggak ada airnya. Nggak tahu kenapa ya, padahal ini gunung ya, kenapa mata airnya bisa kering gitu ya. Kayaknya sedih banget ya. Nah, di pos 4 ini ada tempat duduk dari kayu. Dari pos 4 kita akan melewati tanjakan Arjuna dan akhirnya sampai di puncak Gunung Pancar. Nah, di sini tuh ada 2 plakat ya dengan ketinggian yang berbeda. Yang pertama, plakatnya ada di ketinggian 1228 mdpl. Kemudian yang kedua ada di 885 mdpl. Sebenarnya ini mana yang benar ya? Tapi menurut informasi yang benar adalah 855 mdpl. Dan kebetulan saya cek juga di Gaya GPS itu 855 mdpl ketinggian Gunung Pancar ini ya. Sekarang kita keliling dulu yuk untuk melihat ada apa aja fasilitas yang ada di puncak Gunung Pancar ini. Yang pertama, di sini ada toilet. Ya, meskipun tidak begitu rapi tapi lumayan lah. Berbayar juga ya, Rp3.000 tadi ya ada tulisannya. Kemudian untuk sumber air itu berasal dari air hujan, jadi tidak ada sumber mata air di sini, hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di toren-toren gitu. Kemudian ada musola juga di sini. Nah, di samping musola ini ada petilasan. Biasanya orang-orang banyak yang berziarah ke sini. Jadi jalur untuk yang peziarah itu yang lewat Jungle Land tadi ya, yang tadi saya pernah bilang. Selain itu ada juga beberapa warung di puncak Gunung Pancar ini. Jadi kalau kita sudah sampai sini kita bisa jajan, bisa makan Indomie. Kemudian ada es cincau juga dan es markisa. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita bersama Jalan Sata Official trekking ke puncak Gunung Pancar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.